Semoga selalu senantiasa dilindungi sama Allah ya, dan selalu jaga kesehatannya. Masih tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, kali ini bersama Bu Sofi seperti penama dalam pembelajaran BK akan Bu Sofi terangkan tentang dampak dari era digital. Nah, kemarin siapa yang masih ingat? Bu Sofi dalam minggu lalu sudah memberikan materi atau video tentang gambaran dampak dari era digital kali ini. Banyak sekali ya. Mungkin dari kalian 90% terjadi pada diri kalian. Nah, supaya kalian bijak menggunakan media sosial atau aplikasi-aplikasi yang ada di era digital kali ini, kalian harus bisa mengetahui dampak apa yang akan terjadi kalau kita terus-menerus menggunakannya. Nah, dalam pembelajaran BK kali ini, Bu Sofi akan menerangkan tentang dampak negatif dan positifnya penggunaan media sosial atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Pastinya di sini dari kalian banyak sekali sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terupdate ya, seperti TikTok, Instagram, YouTube, Google. Setiap harinya pasti menggunakan aplikasi tersebut dan menggunakan media-media sosial ya, misalnya Instagram, biasanya juga WhatsApp, Telegram, Line, Facebook. Supaya kalian bijak menggunakannya dan tidak merugikan pada diri kalian sendiri, di sini Bu Sofi akan terangkan mulai dari dampak negatifnya. Banyak sekali dampak negatif dari media sosial itu atau aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya saja, yang pertama dampak negatifnya yaitu waktu belajar berkurang. Ini kalau kalian tidak bisa membagi waktu antara kapan belajarnya, kapan menggunakan media sosialnya, ya kalian sendiri akan merugi. Nah, bagi kalian yang sering menggunakan media sosial atau aplikasi tertentu, jangan sampai lupa belajarnya yang utama. Apalagi di pembelajaran daring kali ini kita sering menggunakan HP ya. Maka dari itu jangan sampai belajar kita terganggu sama media-media tersebut. Sebenarnya ada banyak sekali media-media belajar yang efektif untuk kalian gunakan. Seperti saja ruang belajar, terus ruang kelas juga ada yang dari Kemendikbud. Itu kalian bisa unduh. Terus itu nanti kalian bisa belajar sambil bermain. Tapi dari kalian jangan sekali ya yang menggunakannya. Terus dampak yang kedua yaitu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ini mungkin kita sering melihat di sekitar kita, bahkan kita sendiri yang melakukannya. Seringkali kita sering berkumpul dengan teman kita malah asik dengan HP. Kita asik dengan bermain HP sendiri-sendiri. Bahkan walaupun kita lagi longgar pun kita asik bermain HP, ada ibu yang lagi butuh pertolongan kita malah tidak peduli. Ini banyak sekali ya yang terjadi, apalagi sekarang zamannya yaitu zamannya update. Kita sering melupakan kepedulian kita sesama manusia. Misalnya saja ada yang jatuh, kita malah tidak menolong, tetapi apa kita terlebih dulu memotret dan dibuat status. Itu banyak sekali. Ya, kita jangan sampai kepedulian kita itu hilang karena era digital ini, ya nak ya. Terus yang ketiga, tersebarnya data pribadi. Kalau kalian sering mengunggah foto kalian di media sosial, hati-hati, jangan sampai data diri kalian itu kalian sebarkan. Apalagi menggunakan foto-foto yang tidak selayaknya, tidak sewajarnya, mendingan jangan kalian unduh.
untuk kepentingan pribadi saja disimpan di HP kalian. Jangan sampai foto kalian yang tidak sewajarnya kalian posting, kalian bikin status, kalian taruh di DP misalnya ya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Itu akan malahan ada pihak yang tidak menyukai kita akan menggunakan foto-foto kita dan menyebarkannya tanpa sepengetahuan kita. Ya, makanya hati-hati untuk mengunggah foto, terus untuk menyebarkan data diri kalian. Jangan sampai data diri kalian, misalnya alamat, pekerjaan orang tua kalian, kekayaan kalian unggah di media sosial. Itu nanti akan bisa mengakibatkan kriminal, untuk kejahatan kriminal nantinya. Ya, terus selanjutnya yang keempat yaitu rawan terjadi perselisihan. Kalau kalian misalnya tidak menyukai seseorang, menyukai teman kalian, jangan kalian langsung dibuat status curhat di media sosial. Itu nanti akan bisa mengakibatkan perselisihan antar teman. Ya, makanya hati-hati di dalam membuat ketikan. Itu nanti akan bisa merugikan kalian sendiri. Ya, banyak sekali artis-artis yang sudah malah membuat fitnah orang lain. Itu nanti akan bisa ada hukum IT-nya sendiri. Bagi kalian, kalau memang tidak menyukai seseorang, cukup kalian sendiri yang merendam. Ya, jangan sampai orang lain, teman kalian yang ada di media sosial mengetahuinya. Ya anakku, sekarang sudah ada hukum IT-nya, jadi hati-hati. Jangan sampai kalian menghina, menyebarkan fitnah, atau misalnya berkata-kata yang tidak sopan yang menyebabkan perselisihan. Itu nanti akan merugikan kalian sendiri, nak ya. Terus selanjutnya yang kelima yaitu mudah menemukan sesuatu yang berbau pornografi. Apalagi saat ini ya, kita tinggal melihat situs-situs atau kita tanpa sengaja ada situs-situs itu, kita harus menjauhinya. Kenapa? Kalau kita masuk, nanti akan kalian sendiri yang merugi. Tolong hindari yang berbau pornografi. Kalau YouTube, gunakan YouTube yang anak-anak supaya aman, ya. Oke, terus selanjutnya yaitu rawan penipuan. Ini kalau kalian seperti penjelasan yang di atas tadi, kalau kalian sering menyebarkan data pribadi kalian, ya kalian nanti malah takutnya akan kena tipu. Atau sekarang ya, zamannya sekarang kebaikan malah dibalas dengan penipuan. Kita misalnya kehilangan dompet, kita sudah taruh minta tolong di info-info Gresik misalnya, info terupdate, ternyata ada pihak yang menggunakan tindakan itu dengan penipuan, meminta uang. Makanya kalau ada misalnya telepon, terus SMS yang mencurigakan, ya kalian abaikan saja, jangan malah kalian masuk, dan itu yang akan merugikan kalian sendiri, ya nak ya. Terus selanjutnya yaitu mengganggu kesehatan, sama dengan bermain game, bermain gadget, atau juga media sosial atau aplikasi-aplikasi. Kalau kita keseringan, itu akan bisa mengganggu kesehatan kita, seperti kesehatan mata. Apalagi di HP ya, HP itu juga ada infrarednya yang bisa merusak mata. Maka dari itu kalau kita sudah merasa capek, mata kita misalnya lelah, cukuplah kita istirahat. Jangan sampai kita terlalu dipaksakan terus menerus. Apalagi kalian bermain HP saat malam hari, lampunya dimatikan,
terus waktunya tidur malah bermain HP dalam kondisi lampunya agak padam, yaitu nanti akan bisa merusak mata kalian. Misalnya rabun jauh, rabun dekat, serindes, bahkan kebutaan. Terus jaga juga kesehatan kalian. Kalau kalian sering berpegang HP terus, itu nanti juga akan menyebabkan kesehatan fisik kalian, kesehatan mental kalian. Maka dari itu, kalau kalian sudah merasa lelah, capek, istirahatlah. Terus selanjutnya yaitu kecanduan. Ini kalau kalian terus-menerus tidak berhenti-hentinya bermain HP, bermain media sosial, aplikasi tertentu, yaitu nanti akan bisa mengakibatkan kecanduan. Kalau terus-menerus seperti itu, malah tidak bisa berhenti. Ya, sebelum itu terjadi pada kalian harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya Facebookan, kapan waktunya Twitteran. Jangan seharian digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu atau media-media tertentu, nanti kalian sendiri akan merugikan. Itu sudah termasuk efek dari kecanduan. Terus selanjutnya yaitu boros. Bukan berarti kalian bermain aplikasi, media sosial itu bisa mengakibatkan kuotanya akan habis, ya. Kalau kalian ingin kuotanya hemat, ya jangan gunakan terus-menerus HP kalian. Cukuplah kalian gunakan sewajarnya saja. Misalnya cukup pembelajaran jam 7, misalnya jam 7 sampai jam 10 sudah selesai. Setelah itu sudah biarkan, jangan malah gunakan di media sosial, gunakan untuk aplikasi TikTok, aplikasi itu nanti malah yang bisa mengakibatkan boros kuota. Anak-anakku, salah satunya dari dampak negatif dari era digital. Terus adakah Bu dampak positifnya? Ada dong dampak positifnya dari era digital ini. Apa saja? Oke, yang pertama yaitu menjadi sumber pencari pengetahuan. Ya, misalnya kalian bingung mau mencari jawabannya, kalian kan bisa mencarinya di Google atau di YouTube. Secara cepat dan secara singkat, itu apa yang kita cari itu akan muncul jawabannya. Ya, apalagi kalau sekolah online, kalau kalian merasa bingung ini bagaimana maksudnya, kalian bisa mencari di YouTube atau di Google seperti itu. Terus yang kedua yaitu untuk media komunikasi. Ya, secara tidak langsung yang jauh, teman kalian jauh, kita bisa secara dekat bisa komunikasinya. Apalagi kita sudah 1 tahun ya tidak berjumpa dengan teman-teman kalian, bukan berarti kalian tidak berteman. Kalian bisa dengan media sosial, WA atau di Line, Instagram, Telegram, kalian bisa secara langsung menyapa teman kalian. Apalagi sudah semakin canggih, kalian bisa ngobrol secara langsung dengan video call. Atau kalian misalnya rindu dengan teman kalian SD yang jauh, ya kalian bisa komunikasi. Walaupun di dalam negeri maupun di luar negeri, secara mudah di era digital ini memudahkan komunikasi kita. Terus yang ketiga yaitu untuk media pertukaran data. Ini untuk membantu kalian dalam belajar, untuk mengirimkan tugas, mengirimkan data apapun, kita secara langsung, secara mudah, cepat, langsung terkirim. Ya, langsung misalnya lewat WA, kita kirim tugas lewat PDF bisa. Kita kirim video hanya lewat WA bisa, semuanya bisa di zaman era kita seperti ini.
Kalau boleh kalian tahu, di zamannya Bu Sofi untuk mengirim data saja itu sangatlah susah. Lagu saja itu harus menggunakan Bluetooth, itu memerlukan waktu yang lama. Tapi sekarang hanya 1 detik sudah terkirim. Misalnya ingin kirim lagu, ingin kirim video, ya. Terus selanjutnya dampak positif yang terakhir yaitu berita lebih terupdate. Kita bisa tahu kondisi dan daerah seperti di Jakarta yang sekarang ternyata yang lagi banjir, kita secara cepat, secara praktis sudah bisa mendengar kalau Jakarta sekarang lagi banjir. Lewat apa? Lewat media sosial. Walaupun di TV masih belum ditayangkan, tetapi sudah terupdate di media sosial, itu bisa membantu kita. Oke, itu adalah dampak negatif dan positifnya penggunaan HP di era digital kali ini. Kalau kalian bijak menggunakan media sosial, aplikasi tertentu, kalian akan maka sebaiknya kalau kalian menggunakannya dengan tidak bijak atau salah menggunakannya, ya kalian sendiri yang akan merugi. Maka dari itu gunakan media sosial atau aplikasi tersebut secara bijak, jangan terus-menerus digunakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga video yang Bu Sofi tanyakan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan masih tetap semangat belajar daring walaupun di rumah aja. Cukup sekian. Assalamualaikum